Learning Management System kelompok 8 dengan anggota Romadhoni, Lailatul Hasanah, Mahardika Permatasani Prabumi, Reva Anisatul Mubarakah, dan Wina Furi Arianti. Apa itu Learning Management System? Learning Management System atau LMS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran dalam jaringan. Sistem yang dirancang ini diharapkan untuk bisa membantu para pengajar, terutama guru, untuk dapat merencanakan dan melakukan pembuatan silabus, mengelola bahan untuk pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa-siswanya, mengelola nilai para siswa, merekapitulasi absensi para siswanya, menampilkan transkrip nilai para siswa, dan mengelola tampilan untuk e-learning. Apa manfaat Learning Management System? Yang pertama, memudahkan guru dalam merencanakan proses belajar online dan juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mengelola tampilan e-learning sehingga lebih menarik, mudah, dan nyaman bagi guru maupun siswa dalam menggunakannya. Yang ketiga, hasil proses pembelajaran bisa terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, mendorong siswa melakukan pembelajaran secara aktif dan mandiri. Yang kelima, memberikan kemudahan dalam pendistribusian dan pengelolaan proses pembelajaran. Apa saja fitur-fitur Learning Management System? Yang pertama, memiliki fitur pendaftaran online. Yang kedua, memiliki user interface yang mudah digunakan. Yang ketiga, dapat melaksanakan virtual class. Yang keempat, dapat memberikan tugas dan kuis. Yang kelima, terdapat ruang diskusi atau grup chat. Yang keenam, hasil penilaian dan laporan. Materi yang selanjutnya yaitu kekurangan Learning Management System. Yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet untuk dapat mengakses konten pembelajaran pada Learning Management System. Padahal sebagian besar wilayah di Indonesia masih belum terjangkau jaringan internet. Untuk kekurangan yang kedua yaitu mengurangi interaksi fisik antara guru dengan murid dan sebaliknya yang dapat berimbas pada dampak psikologi dalam berinteraksi sosial. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu butuh perangkat penunjang berupa komputer, laptop maupun smartphone. Bagi sebagian orang mungkin ada yang tidak memiliki salah satu perangkat tersebut. Dan yang keempat yaitu perlu bimbingan orang tua mengingat penggunaan mobil dan internet tanpa pengawasan dan bimbingan orang tua bisa memungkinkan akan terjadi penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan Learning Management System. Yang pertama ada biaya murah, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga mudah mengatur materi, yang keempat fleksibel, yang kelima belajar tidak membosankan, yang keenam mendorong belajar mandiri, yang tujuh terdokumentasi, yang kedelapan mudah mengelola administrasi, yang kesembilan memudahkan interaksi kesempatan mengedukasi. Ada contoh aplikasi yang sering digunakan. Aplikasi yang pertama yaitu Google Classroom, yang kedua yaitu Edmodo, yang ketiga yaitu Moodle, dan yang terakhir yaitu Schoology. Nah, setelah membahas mengenai selayang pandang apa itu tentang LMS, Learning Management System, selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana sih tutorial membuat kuis di aplikasi. Tentunya aplikasi yang seperti LMS ya, berbasis LMS. Nah, untuk LMS sendiri, Learning Management System mempunyai banyak platform seperti Google Classroom dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan di atas. Nah, tapi kelompok kami memilih menggunakan aplikasi yang bernama Shevima Edlink. Nah, kenapa kelompok kami menggunakan aplikasi ini, Shevima Edlink? Karena aplikasi ini menurut kelompok kami selain praktis juga tentunya gratis ya guys ya. Nah, aplikasi ini juga tersedia di iOS ataupun Android tentunya. Jadi daripada kelamaan basa-basi, kita langsung saja menuju ke tutorialnya ya guys ya.
Oke, untuk yang pertama kalian buka dulu Google ya guys, kemudian kalian ketik @link Sevima. Nah, ini untuk yang di laptop. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan Android atau HP, silakan kalian langsung saja ke Play Store untuk mendownloadnya. Nah, berhubung menggunakan PC atau laptop, kita menggunakan websitenya saja ya guys ya. Nah, setelah kita mengeklik @link Sevima seperti ini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, websitenya ini paling atas, langsung saja kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Kuliah semakin mudah tanpa terkendala jarak dan waktu. Nah, kemudian kita pilih menu masuk saja. Setelah kita masuk akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, anggap saja kita semua belum pernah menggunakan aplikasi ini ya, atau website ini belum pernah kita gunakan. Jadi langkah yang pertama kita gunakan adalah tentunya membuat akun. Nah, untuk membuat akun kita langsung saja ke sini. Klik di sini untuk daftar. Kita klik. Setelah kita klik lagi daftar dengan Google biar mudah. Itu saran dari saya. Lalu kita klik daftar dengan Google. Nah, kemudian kita akan dibawa ke sini. Nah, tampilan awal dari aplikasinya akan seperti ini. Ada menu beranda, ada ruang kelas, ada obrolan, ada jelajah, ada icon seperti ini, ada lonceng seperti ini, dan ada profil kalian tadi yang sudah dibuat. Nah, beranda sendiri ada berisikan materi, tugas, kuis, dan lainnya. Nah, untuk ruang kelas ini ada ruang kelas akademik, ada ruang kelas umum. Nah, ruang kelas akademik sendiri ini dibuat oleh kampus-kampus biasanya ya guys ya. Nah, untuk yang umum ini biasanya ada orang-orang umum membuat kelas dan terbuka, dan juga kita bisa buat kelas di sini. Nah, kemudian yang ketiga ada obrolan. Obrolan di sini kita bisa saling komentar antara dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswanya. Nah, kemudian ada jelajah, ada menu jelajah. Nah, di menu jelajah ini kita bisa masuk kelas-kelas terbuka seperti ini. Ini kita bisa langsung ikuti. Nah, kemudian daripada kelamaan lagi basa-basi, langsung saja kita buat kuisnya ya guys ya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu ruang kelas. Setelah masuk ke menu ruang kelas, kita klik kelas yang umum. Setelah klik kelas yang umum, lalu kita langsung klik menu yang di sini, buat kelas. Langsung saja kita buat kelasnya. Kenapa kita buat? Karena kita di sini sebagai ceritanya sebagai dosen atau sebagai guru ya. Nah, kemudian setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Nama mata kuliah. Kita sebagai contoh tulis saja literasi media. Nah, kemudian nama kelas. Berhubung saya kelas 5 PAIE, akan saya tulis 5 PAIE. Nah, kemudian di sini juga nama kelas maksimal 5 karakter, jadi pas sekali ya, 5 PAIE 5 karakter. Nah, deskripsi di sini kalian jelaskan sih apa kelasnya. Di sini kelasnya itu untuk apa. Nah, jadi ini juga akan tulis. Jadi untuk sebagai contoh ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi media Bu Endah. Oke, titik. Nah, untuk tipenya ada tipe publik dan tipe pribadi. Nah, jika kelas kalian tidak ingin dimasuki oleh orang-orang umum, maka kalian setting ke yang ini. Kalian pilih yang pribadi. Nah, jika yang untuk umum ya, jadi kalian pilih yang publik tipenya guys. Oke. Nah, di sini saya pilih aja yang pribadi. Jadi fungsinya itu kalau kita memilih pribadi, nanti kelasnya hanya orang-orang yang tahu kodenya saja yang bisa masuk. Nah, untuk yang publik ya, jadi orang siapa saja yang melihat kelas Anda bisa dimasukinya. Nah, kemudian apa yang akan peserta pelajari? Nah, di sini bisa dijelaskan ya. Misalnya akan mempelajari
misalnya apa yang akan kita pelajari, akan mempelajari mengenai bab-bab butuh. Nah, jika sudah diisi semua, lalu klik buat. Nah, setelah buat kan sudah jadi nih, nama literasi media kelas 5 PAIE, pengelola Doni Ramadan, peserta belum ada. Nah, jika sudah buat kelas, kalian masuk ke menu beranda. Nah, setelah masuk ke menu beranda, kemudian kalian klik icon quiz di sini. Kalian klik. Nah, terus di kelas mana kuis akan dibagikan? Nah, kalian klik saja di sini. Nah, kelas tadi yang telah kalian buat, klik. Nah, terus di sesi berapa kuis akan dibagikan? Kalian pilih sesi saja. Kalian buat sesi baru. Nah, topiknya ini mengenai wudu. Kita buat saja topiknya wudu. Lalu kita buat kuis. Nah, setelah buat kuis akan tampil lagi tampilan seperti ini. Literasi media untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi media Bu Endah. Nah, terus ini covernya kan warna hijau nih guys, bisa diganti guys. Kita ganti cover, kita pilih cover yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sebagai contoh saya pilih yang ini aja nih, langit keren. Nah, kan jadi berubah covernya. Nah, setelah itu di sini juga bisa tambahkan gambar untuk thumbnail kelas kalian. Nah, di sini saya juga akan menambahkan thumbnail untuk kelas saya. Kita klik tadi, terus klik tambah, kemudian klik ini drop your files drop your files here or click to upload. Kalian klik. Setelah kalian klik, masukkan, kemudian klik. Nah, jika sudah berhasil memasukkan file, lalu kalian centang filenya, lalu pilih itemnya. Nah, jadi. Nah, kemudian tambahkan lagi, klik lagi, pilih satu item. Nah, jadi thumbnail kelas kalian ya guys ya. Literasi media untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi media Bu Endah. Kode kelas 5 PAIE, jumlah anggota belum ada. Nah, kemudian kita membuat kuisnya. Nah, caranya gimana? Pertama kita harus menyetingnya terlebih dahulu. Kita harus buat dulu ini judul kuisnya. Mau dinamain apa sih judul kuisnya? Misalnya kita buat contoh judul kuisnya yaitu ini soal buat kalian ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dikasih judul, terus ini ada pertanyaan kapan kuis akan dibagikan. Jika kalian akan buat kuis untuk sekarang, pilih saja sekarang. Jika untuk nanti, pilih nanti. Dan sebagai contoh saya membuat kuisnya untuk sekarang, maka pilih sekarang. Kemudian indikator penilaian. Nah, biar nilainya jangan per soal, jadi kita pilihnya bobotnya yang otomatis. Jadi nanti jika benarnya berapa langsung ketahuan. Kita pilih yang bobot otomatis. Terus untuk tambahkan batas nilai saya nggak di onin. Terus untuk durasi pengerjaan saya kasih waktu 15 menit. Untuk batas waktu saya tidak kasih waktu, dan untuk acak pertanyaan saya acak. Nah, setelah itu setelah itu kita klik simpan tadi. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, pertanyaan nomor 1. Nah, di sini ini juga ada font-font seperti yang kayak di Word ya. Nih, kalian bebas pilih mau tulisan yang seperti apa. Kalau saya mah mau yang standar aja. Nah, di sini kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian buat kuis. Misalnya gini, 1. Misalnya soalnya ini apa yang dibasuh setelah muka. Nah, kemudian kalian tinggal
setting jawabannya, pilihan jawaban. Nah, jawaban yang satu ini apa? Misalnya A, kaki. Yang B, tangan. Yang C, nah, jika sudah membuat soal seperti ini dan jawabannya juga sudah, nah sekarang kalian pilih jawaban yang benarnya itu mana. Misalnya yang benar A, maka yang A yang dibuletin ini yang dicentang ya, bukan centang sih, yang dipilih nih, yang dijoin. Nah kemudian ini kan udah pertanyaan satu. Nah terus selanjutnya pertanyaan kedua, tinggal pilih tanda plus di sini. Nah pertanyaan 2 tulis lagi pertanyaannya dan jawabannya di bawahnya. Begitu seterusnya sampai soalnya udah ya, sampai soalnya sesuai apa yang kalian inginkan. Nah, jika jawaban dan soalnya sudah kalian ketik di sini dan sudah disetting jawaban yang benarnya mana, sekarang kalian tinggal pilih yang menu di atas ini, bagikan kuis. Kalian langsung klik saja. Nah, kemudian kalian klik bagikan. Nah, terus jika sudah seperti ini, maka sudah kuis sudah dibuat. Nah, jika kuis sudah dibuat, kalian tinggal membagikan kuis tersebut kepada anak didik kalian, kepada peserta didik kalian ya. Jika kalian dosen, kalian bagikan ke mahasiswa kalian dengan mengklik bagi menu di atas ini ya, bagikan, tampilkan pin. Nah, pinnya ini E8KMT. Terus bisa juga dibagikan melalui link. Oke. Nah, jika sudah dibagikan, maka jumlah anggota di sini jika anak didik Anda pada masuk akan bertambah. Dan selesai deh. Begitulah cara membuat kuis di Edlink Sevima. Mudah bukan, dan cukup praktis, gratis lagi. Sekian saja dari kami. Jika kurang tak paham silakan ditanyakan dan akan kami jawab langsung sebisa kami. Itu saja tutorial dari kami teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.